Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, tim oposisi dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya sebagai tim pro mendukung mosi bahwa sumber daya penting harus diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Yang dimaksud dengan sumber daya penting adalah sumber daya yang sangat memengaruhi kehidupan manusia dan stabilitas dunia, seperti air bersih, energi pangan, minyak bumi, gas alam, serta mineral strategis. Saya percaya bahwa pengaturan oleh lembaga internasional sangat diperlukan demi menciptakan keadilan global, menjaga stabilitas dunia, dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Hadirin yang saya hormati, argumen pertama saya adalah untuk mencegah ketimpangan dan monopoli sumber daya. Saat ini, penguasaan sumber daya dunia masih sangat tidak merata. Beberapa negara memiliki cadangan energi dan mineral yang besar, sementara negara lain mengalami kekurangan dan bergantung pada impor. Menurut laporan World Bank, ketimpangan akses terhadap sumber daya energi dan pangan masih menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan kesenjangan global. Negara-negara miskin seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh negara atau perusahaan besar. Sebagai contoh, beberapa perusahaan multinasional menguasai tambang dan sumber daya alam di negara berkembang, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati pihak asing, sedangkan masyarakat lokal masih hidup dalam kemiskinan. Dengan adanya Agensi Sumber Daya Internasional, distribusi dan pengelolaan sumber daya dapat diawasi secara lebih adil sehingga tidak dapat menguntungkan negara kuat saja. Hadirin sekalian, argumen kedua saya adalah untuk mencegah konflik internasional. Sejarah menunjukkan bahwa perebutan sumber daya sering menjadi penyebab konflik dunia. Minyak, air, dan mineral strategis memiliki nilai ekonomi dan politik yang sangat besar sehingga sering diperebutkan antar negara. Sebagai bukti, banyak konflik di kawasan Timur Tengah dipengaruhi oleh perebutan sumber energi, khususnya minyak bumi. Selain itu, menurut data United Nations, krisis air bersih juga berpotensi memicu konflik di berbagai wilayah dunia pada masa depan. Jika setiap negara bebas mengeksploitasi sumber daya tanpa aturan internasional, maka persaingan global akan semakin berbahaya. Karena itu, agensi internasional diperlukan untuk membuat aturan bersama mengenai distribusi, penggunaan, dan perlindungan sumber daya agar tidak menjadi penyebab perang atau alat dominasi politik. Hadirin yang saya hormati, argumen ketiga saya adalah menjaga keberlanjutan lingkungan. Saat ini dunia menghadapi krisis lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan, penebangan hutan, pertambangan besar-besaran, dan penggunaan energi fosil secara tidak terkendali telah menyebabkan perubahan iklim dan kerusakan alam. Menurut laporan Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC, aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama pemanasan global. Jika sumber daya penting hanya diatur berdasarkan kepentingan ekonomi masing-masing negara, maka eksploitasi berlebihan akan terus terjadi. Melalui agensi internasional, dunia dapat memiliki standar global mengenai penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai bukti nyata, kerjasama internasional melalui Paris Agreement berhasil mendorong banyak negara untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internasional memang dibutuhkan untuk menghadapi masalah global. Hadirin sekalian, argumen keempat saya adalah meningkatkan kerjasama dan efisiensi global. Tidak semua negara memiliki kemampuan teknologi yang sama. Ada negara yang akan sumber daya tetapi tidak memiliki teknologi pengolahan memadai. Sebaliknya, ada negara maju yang memiliki teknologi tinggi tetapi kekurangan bahan mentah. Dengan adanya agensi sumber daya internasional, negara-negara dapat bekerja sama secara lebih teratur dan efisien. Sebagai contoh, International Energy Agency membantu negara-negara dalam kerjasama energi global, termasuk menjaga stabilitas pasokan energi dan menghadapi krisis energi internasional. Kerjasama semacam ini membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya secara internasional dapat membantu menciptakan stabilitas dunia. Hadirin yang berbahagia, tim oposisi mungkin akan mengatakan bahwa setiap negara memiliki hak penuh atas sumber daya alamnya. Namun, saya percaya bahwa sumber daya penting tidak hanya berdampak pada satu negara saja.
Ketika eksploitasi suatu negara menyebabkan kerusakan lingkungan global atau memicu krisis internasional, maka masyarakat dunia juga akan terkena dampaknya. Karena itu, pengawasan internasional bukan berarti mengambil keseluruhan kedaulatan negara, melainkan menciptakan aturan bersama agar pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, jadi inti dari pendapat saya adalah bahwa pengaturan sumber daya penting oleh agensi internasional diperlukan untuk mencegah monopoli sumber daya, mengulangi konflik antar negara, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kerjasama global. Bukti-bukti dari United Nations, World Bank, Intergovernmental Panel on Climate Change, dan International Energy Agency menunjukkan bahwa masalah sumber daya memang membutuhkan pengawasan dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, saya sebagai tim pro mendukung mosi bahwa sumber daya penting harus diatur oleh agensi sumber daya internasional. Sekian dan terima kasih.